Hindu merupakan salah satu agama terbesar di dunia, tapi ada komentar yang mungkin bagi saya ini cukup menarik ya. Ada yang mengatakan bahwa Hindu bukanlah sebuah agama. Nah, fenomena apa ini? Ayo ikuti bahasanya berikut ini. Pernyataan bahwa Hindu bukan agama seringkali datang dari perspektif tertentu dalam tradisi Hindu itu sendiri. Nah, beberapa orang Hindu mengatakan bahwa Hindu bukan agama karena alasan seperti ini. Alasan yang pertama itu karena asal-usul kata Hindu. Kata Hindu pada awalnya adalah istilah geografis yang digunakan oleh bangsa Persia kuno untuk merujuk pada orang-orang yang tinggal di sekitar sungai Sindhu atau Indus. Dalam pengertian ini, Hindu pada mulanya tidak menunjuk pada agama tertentu, melainkan pada wilayah dan masyarakat di sekitar lembah sungai Indus. Kemudian alasan yang kedua adalah keberagaman praktik dan keyakinan. Hindu sering dianggap lebih sebagai dharma atau jalan hidup atau aturan moral daripada agama dalam pengertian yang sempit. Tradisi Hindu mencakup berbagai praktik, kepercayaan, dan filosofi yang berbeda yang terkadang sulit untuk dikategorikan sebagai satu agama tunggal. Beberapa orang Hindu percaya bahwa konsep agama yang berhubungan dengan satu set kepercayaan dan aturan yang seragam tidak sepenuhnya cocok untuk menggambarkan keberagaman spiritual yang ada dalam Hindu. Alasan yang ketiga adalah pandangan filosofis. Dalam beberapa aliran pemikiran Hindu, agama dilihat sebagai suatu sistem keyakinan yang terbatas dan bersifat eksklusif. Sementara Hindu dilihat lebih sebagai cara hidup atau pendekatan universal terhadap spiritualitas dan realitas. Para pemikir dan filsuf Hindu seperti Swami Vivekananda atau Mahatma Gandhi sering mengemukakan bahwa Hindu adalah cara hidup yang inklusif yang melampaui batas-batas agama formal. Alasan yang keempat adalah pendekatan non-eksklusif. Tidak ada satu kitab suci, pendiri, atau dogma yang mengikat semua penganut Hindu. Hal ini berbeda dari konsep agama dalam pengertian Abrahamik seperti Islam, Kristen, dan Yudaisme yang seringkali memiliki doktrin tertentu yang diikuti oleh semua pengikutnya. Ajaran agama Hindu memang sangat beragam dan tidak seragam antara satu dengan yang lainnya atau komunitas dengan yang lainnya. Keberagaman ini terjadi karena beberapa faktor historis, budaya, dan filosofis. Meskipun ada perbedaan dalam keyakinan dan praktik, ini banyak orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Hindu ya. Nah, hal ini karena alasan keberagaman sebagai inti Hindu. Dalam Hindu ini ada pluralisme. Jadi Hinduisme ini tidak memiliki otoritas sentral atau satu kitab suci yang menjadi pegangan utama semua penganutnya. Hal ini memungkinkan berbagai tradisi, aliran, dan sekte berkembang secara berdampingan. Contohnya ini ada Vaishnavisme yang memuja Wisnu, Saivisme yang memuja Siwa, dan Saktisme yang memuja Dewi atau istri dari dewa, dan banyak lagi. Masing-masing memiliki teks ritual dan keyakinan yang berbeda. Ada juga yang mengatakan bahwa Hindu memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih jalur spiritual mereka sendiri, baik itu melalui bakti atau pengabdian, karma atau tindakan, jnana atau pengetahuan, atau yoga atau disiplin mental dan fisik. Keragaman jalur ini menambah Hindu sebagai agama yang kompleks dan variasi yang dipraktikkan. Tetapi meskipun begitu, dalam agama Hindu ada kesatuan dalam keragaman.
Meskipun ada banyak variasi ya dalam praktik dan kepercayaan, konsep dharma sebagai aturan moral dan tanggung jawab sosial adalah unsur pemersatu di antara para penganut Hindu Dharma yang mencakup aturan-aturan yang harus diikuti sesuai dengan status sosial, umur, dan situasi individu yang memberikan kerangka kerja moral yang diakui oleh semua aliran Hindu. Meskipun ada banyak perbedaan, para penganut Hindu umumnya merasa terhubung melalui sejarah, budaya, dan praktik bersama yang berkembang di anak benua India. Tradisi bersama seperti perayaan festival-festival Hindu, yaitu di Bali dan Holi, serta tempat-tempat ziarah yang dihormati oleh berbagai aliran, ini membantu memperkuat rasa kebersamaan di antara mereka. Nah, sebagai reaksi terhadap pengaruh agama-agama lain seperti Islam dan Kristen di India, Hindu seringkali diidentifikasi sebagai satu kelompok besar meskipun terdapat keragaman internal. Identitas bersama ini penting terutama dalam konteks sosial dan politik. Selama periode kolonial Inggris, praktik dan kepercayaan yang ada di India dikelompokkan oleh para penjajah di bawah satu kategori, yaitu Hindu, untuk memudahkan administrasi dan pemahaman. Hal ini juga mempengaruhi bagaimana para penganut memandang diri mereka sendiri dalam konteks modern. Jadi mungkin ini mirip ya dengan yang ada di Indonesia, seperti yang terjadi pada aliran-aliran yang kemudian dikategorikan sebagai Hindu, padahal sebenarnya mereka itu merupakan aliran yang bukan berasal dari India, melainkan aliran-aliran lokal ya. Meskipun peran kolonialisme dalam mengklasifikasikan berbagai tradisi dan kepercayaan di India sebagai Hindu memang bisa dikatakan signifikan, Hindu bukan semata-mata hasil dari pengelompokan kolonialisme sebenarnya ya. Hindu adalah tradisi spiritual dan budaya yang telah berkembang selama ribuan tahun jauh sebelum masa kolonial. Nah, asal-usul Hindu sebelum kolonialisme ini bisa dilihat ya pada Weda dan tradisi kuno. Hindu berakar pada teks-teks Weda yang ditulis ribuan tahun sebelum era kolonial. Weda dianggap sebagai salah satu teks suci tertua di dunia dan menjadi dasar dari banyak praktik dan keyakinan Hindu. Tradisi-tradisi ini berkembang dari waktu ke waktu melalui berbagai aliran pemikiran dan praktik keagamaan seperti Vedanta, yoga, dan Bhakti. Jauh sebelum kolonialisme, India ini juga telah menjadi tempat lahir berbagai aliran agama dan filsafat seperti Buddhisme, Jainisme, dan berbagai sekte Hindu itu sendiri, seperti Saivisme, Vaishnavisme, kemudian ada Saktisme dan sebagainya. Dan masing-masing aliran ini memiliki identitas dan praktik yang berbeda, tapi seringkali berada dalam dialog satu sama yang lain. Sementara itu, ketika Inggris menjajah India, mereka berusaha memahami dan mengelompokkan berbagai tradisi spiritual yang mereka temui. Untuk kemudahan administrasi dan kontrol, mereka menggunakan istilah Hindu sebagai kategori umum untuk merujuk pada berbagai tradisi keagamaan yang ada di anak benua India yang tidak termasuk Islam, Kristen, dan agama lain yang sudah dikenali. Pengelompokan ini tentunya untuk membantu membentuk identitas kolektif yang lebih luas di kalangan masyarakat India yang sebelumnya mungkin lebih melihat diri mereka sebagai penganut dari sekte atau tradisi. Dan penggunaan istilah Hindu ini kemudian diadopsi oleh banyak orang India sendiri sebagai penanda identitas dalam konteks kolonial. Hindu terus berkembang dan beradaptasi sepanjang sejarah, baik sebelum maupun sesudah kolonialisme. Tradisi ini tidak hanya bertahan, tetapi juga terus mengalami inovasi dalam praktik dan filosofi. Setelah kemerdekaan India,
Hindu menjadi identitas keagamaan yang diakui secara resmi dengan banyak orang India yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Hindu berdasarkan keyakinan dan praktik spiritual mereka. Dan tentu saja ya, setelah di dunia modern dan ada pengakuan global, Hindu ini juga diakui sebagai salah satu agama terbesar di dunia dengan pengikut yang tersebar di berbagai negara meskipun berakar pada tradisi India. Hindu ini juga telah berkembang menjadi agama global dengan komunitas yang sangat beragam. Sebelum era kolonial, masyarakat India tidak merujuk pada kepercayaan mereka dengan satu istilah tunggal seperti Hindu yang kita kenal sekarang. Sebaliknya, mereka mengidentifikasi diri mereka berdasarkan aliran, tradisi, atau praktik spiritual yang spesifik, serta dengan istilah yang lebih terkait dengan konsep filosofis dan keagamaan tertentu. Dan contoh-contohnya ya, ada nama yang berdasarkan tradisi dan aliran seperti ada Saivisme yang udah saya sebutkan, yaitu penganut atau pengikut Siva. Kemudian Vaishnavisme, ini pengikut Wisnu atau penyembah Dewa Wisnu. Ada Saktisme, ini pengikut Saktisme yang berfokus pada pemujaan Dewi atau Sakti yang dianggap sebagai energi ilahi feminin yang menjadi dasar alam semesta. Selain itu, ada penggunaan istilah filosofis dan keagamaan seperti ada Sanatana Dharma. Nah, sebelum Hindu menjadi umum, banyak orang India merujuk pada tradisi mereka sebagai Sanatana Dharma yang berarti hukum abadi atau jalan abadi. Istilah ini mencerminkan keyakinan bahwa prinsip-prinsip moral dan spiritual itu bersifat universal dan abadi melampaui waktu dan tempat. Ada juga Vaidika Dharma, beberapa aliran yang lebih dekat dengan ajaran-ajaran Weda merujuk pada praktik dan keyakinan mereka sebagai Vaidika Dharma yang artinya adalah jalan Weda. Ini menekankan pada hubungan dengan teks-teks Weda dan ritual-ritual yang didasarkan pada ajaran Weda. Kalau menurut identitas berdasarkan praktik spiritualnya, ini ada yoga. Banyak orang mengidentifikasi diri mereka berdasarkan praktik spiritual tertentu seperti yogin atau yogi yang merujuk pada mereka yang mengikuti jalan yoga, baik itu yoga fisik, mental, maupun spiritual. Ada juga bhakta, jadi mereka yang menganut jalan bakti atau pengabdian kepada dewa tertentu menyebut diri mereka sebagai bhakta atau penyembah atau pengabdi. Jadi ya memang cukup kompleks ya, belum lagi penggunaan nama-nama lokal dan regional. Nah, sebelum ada kesadaran akan identitas nasional atau agama seperti yang kita kenal sekarang, banyak orang yang lebih mengidentifikasi diri mereka berdasarkan wilayah atau komunitas lokal. Misalnya, mereka mungkin lebih mengidentifikasi diri mereka sebagai penduduk desa tertentu, penganut dewa lokal, atau pengikut guru tertentu. Istilah Hindu dan konsep keagamaan yang terkait dengannya juga mempengaruhi Nusantara termasuk Jawa sebagai salah satu pusat Hindu terbesar di Indonesia. Tetapi prosesnya berbeda dengan yang ada di anak benua India. Nah, pada awal pengaruh India, ini sekitar abad pertama Masehi, pengaruh kebudayaan dan agama dari India ini mulai masuk ke Nusantara termasuk Jawa melalui hubungan perdagangan dan juga hubungan budaya. Bersamaan dengan itu, konsep-konsep dan praktik spiritual dari India seperti Hinduisme dan Buddhisme mulai dikenal dan diadopsi di kerajaan-kerajaan Nusantara. Di Jawa, pengaruh ini terlihat jelas dalam kerajaan-kerajaan seperti Mataram kuno, Majapahit, dan lainnya. Pada masa ini, agama Hindu dan Buddha berkembang pesat dengan adanya pembangunan candi-candi besar seperti Prambanan dan Borobudur.
Tapi pada masa tersebut, orang-orang Jawa mungkin tidak mengenal agama mereka dengan istilah Hindu seperti yang kita kenal sekarang. Mereka mungkin lebih mengidentifikasi diri mereka berdasarkan kepercayaan yang mereka anut, dewa yang mereka sembah atau sekte tertentu yang mereka ikuti. Penggunaan istilah Hindu seperti yang kita kenal sekarang kemungkinan besar juga diperkenalkan oleh para sarjana Eropa era kolonial. Sebelum kolonialisme ini di Jawa ya, tidak ada bukti kuat bahwa masyarakat Jawa atau Nusantara secara khusus menggunakan istilah Hindu untuk menyebut kepercayaan mereka. Sebagai gantinya mereka mungkin menggunakan nama-nama dewa, sekte, atau istilah lokal untuk merujuk pada keyakinan mereka. Dan ketika para penjajah Eropa datang ke Nusantara, mereka cenderung mengelompokkan berbagai praktik keagamaan di bawah label yang mereka kenal dari India, yaitu Hindu. Seperti di India, ini adalah upaya untuk memahami dan mengklasifikasikan keragaman spiritual yang ada di Jawa dan wilayah lain di Nusantara. Sebagai hasilnya, istilah Hindu mulai digunakan secara umum di Nusantara untuk merujuk pada tradisi keagamaan yang terkait dengan India. Pada masa ini, abad ke-14, ketika Islam mulai menyebar luas di Jawa dan Nusantara secara keseluruhan, ini menggantikan banyak praktik Buddha dan juga Hindu yang sebelumnya dominan. Pada masa ini, unsur-unsur dari kepercayaan Hindu-Buddha memang ada yang bertahan ya dalam budaya dan tradisi lokal, dan beberapa kasus bercampur dengan ajaran Islam. Sementara itu, Bali menjadi salah satu tempat Nusantara di mana ajaran Hindu tetap bertahan hingga saat ini dan dikenal sebagai agama Hindu Bali. Di Bali, meskipun ada pengaruh dari istilah Hindu, banyak kepercayaan dan praktik lokal tetap unik dan berbeda dari apa yang ada di India. Buddhisme didirikan oleh Siddhartha Gautama sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di India. Meskipun Siddhartha Gautama ini lahir dan berkhotbah di lingkungan yang dipengaruhi oleh budaya Weda atau yang merupakan dasar dari Hindu, ajaran Buddha pada akhirnya membentuk agama baru yang terpisah. Kemudian salah satu alasan utama mengapa Buddhisme tidak dianggap sebagai bagian dari Hinduisme adalah karena Buddha menolak beberapa elemen penting dari ajaran Hindu yang berlaku saat ini, seperti otoritas Veda, sistem kasta, dan ritual pengorbanan hewan. Buddha mengajarkan jalan menuju pencerahan yang lebih menekankan pada etika, meditasi, dan pengembangan batin tanpa bergantung pada dewa-dewa atau ritual Veda. Salah satu perbedaan filosofis utama antara Buddhisme dan Hinduisme adalah konsep tentang diri. Dalam Hindu ada konsep Atman yang merujuk pada jiwa atau inti diri yang abadi dan tidak berubah. Sebaliknya Buddha mengajarkan konsep anatta atau non-jiwa atau non-diri yang mengatakan bahwa tidak ada inti diri yang kekal. Keberadaan kita adalah kumpulan fenomena yang selalu berubah. Kemudian untuk tujuan spiritualnya itu, Hinduisme ini tujuan akhirnya adalah mencapai moksa atau pembebasan dari siklus reinkarnasi dan bersatu dengan Brahman atau kesadaran tertinggi. Sementara Buddhisme ini tujuan akhirnya adalah mencapai nirvana atau pembebasan dari siklus kelahiran kembali atau samsara dan penderitaan, serta mengakhiri nafsu keinginan dan ketidaktahuan.
Buddhisme berkembang sebagai tradisi spiritual dan filosofis yang mandiri yang berbeda dari Hinduisme. Pengikut Buddha ini mendirikan komunitas sendiri atau sangha dan mengembangkan ajaran yang berbeda yang kemudian menyebar ke berbagai bagian Asia seperti di China, di Jepang, Korea, Tibet, dan Asia Tenggara. Sementara Buddhisme juga menyebar luas di luar India dan prosesnya berkembang menjadi beragam tradisi seperti Theravada, Mahayana, Vajrayana yang mempraktikkan karakteristik dan praktik yang berbeda dari Hindu. Pandangan bahwa Hinduisme adalah agama yang membingungkan sering muncul karena kompleksitas dan keragaman yang luar biasa dalam tradisi ini. Hinduisme berbeda dari banyak agama lain karena tidak memiliki pendiri tunggal, tidak ada otoritas pusat, dan tidak ada kitab suci tunggal yang menjadi dasar semua praktik dan keyakinan. Sebagai akibatnya, Hinduisme mencakup berbagai aliran kepercayaan dan praktik yang kadang-kadang tampak kontradiktif atau sulit untuk dikategorikan dengan mudah. Hinduisme mencakup berbagai aliran dan sekte seperti Saivisme, Vaishnavisme, Saktisme, dan yang lainnya yang masing-masing memiliki dewa utama, kitab suci, dan praktik spiritual yang berbeda. Setiap aliran memiliki pandangan dunia dan filsafat yang mungkin berbeda secara signifikan dengan aliran lainnya. Kemudian Hinduisme cenderung toleransi terhadap perbedaan dan memungkinkan berbagai bentuk pengabdian, filosofi, dan praktek spiritual untuk hidup berdampingan yang memungkinkan pengabdinya untuk memilih jalur spiritual yang sesuai dengan kecenderungan pribadi mereka masing-masing. Dengan tidak ada satu doktrin yang harus diikuti oleh semua orang dalam Hinduisme, terdapat pluralisme di dalam agama. Dan beberapa penganut mungkin fokus pada ritual, sementara yang lainnya ini lebih tertarik pada meditasi, filsafat, atau pengabdian terhadap dewa tertentu. Begitu juga dengan kitabnya yang juga sangat banyak dalam agama Hindu seperti ada Veda, Upanishad, Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, dan banyak yang lainnya. Dan setiap kitab ini memiliki keunikannya sendiri-sendiri dan juga ajarannya yang juga sendiri-sendiri. Hinduisme seringkali mengintegrasikan dan beradaptasi dengan tradisi dan kepercayaan lokal yang membuatnya sangat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Meskipun itu ada di India dan meskipun ada kepercayaan dan praktik yang sangat berbeda, Hinduisme cenderung menghormati tradisi lokal sebagai ekspresi sah dari spiritualitas Hindu. Filosofi dalam Hinduisme ini sangat beragam dan dari dualisme atau Dvaita sehingga non-dualisme atau Advaita yang menawarkan berbagai cara untuk memahami hubungan antara individu dan yang ilahi. Konsep awal dari banyak aliran dalam Hinduisme dapat dikatakan adalah monoteistik atau percaya pada satu kekuatan atau Tuhan. Tapi konteks ini diakomodasi dalam konteks yang lebih luas dan kaya akan keragaman, sehingga Hindu berkembang menjadi suatu agama yang sering terlihat sebagai politeistik. Nah, monoteistik dalam konteks awal Nah, ini banyak aliran dalam Hindu ini memulai dengan fokus pada satu dewa utama atau konsep ilahi tertentu. Misalnya aliran Sivaisme ini fokusnya pada pemujaan Siwa sebagai dewa tertinggi. Sementara itu Vaishnavisme berpusat pada Wisnu. Dalam konteks ini ada elemen monoteisme di mana satu dewa atau aspek ilahi dianggap sebagai yang paling penting atau sebagai perwujudan tertinggi dari kebenaran.
Seiring dengan berjalannya waktu, Hinduisme ini mengakomodasi banyak dewa dan dewi dari berbagai tradisi lokal dan regional yang memiliki fungsinya masing-masing, kemudian ada cerita juga, dan pemujaan sendiri. Hal ini menyebabkan berkembangnya sistem politeistik yang kaya, di mana banyak dewa dipuja dalam berbagai bentuk dan cara. Meskipun ada banyak dewa, Hinduisme seringkali melihat mereka sebagai manifestasi atau aspek dari satu realitas ilahi yang lebih besar, yaitu Brahman. Ini memungkinkan adanya keberagaman dalam pemujaan, sementara tetap mempertahankan gagasan bahwa semua dewa tersebut adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar. Meskipun ada konsep monoteistik dan politeisme atau politeistik, Hinduisme ini sering digambarkan sebagai henoteistik. Nah, apa itu ya? Nah, ini adalah suatu kepercayaan di mana satu dewa dipuja sebagai dewa tertinggi, sementara tidak menolak keberadaan dari dewa-dewa yang lainnya. Ini berbeda ya dari politeisme murni, di mana banyak dewa dipuja dengan status yang setara, atau monoteistik murni, di mana hanya ada satu dewa yang dianggap eksis, sementara yang lainnya tidak. Sebenarnya dalam teks-teks Veda awal seperti Rigveda sekitar 1500 sebelum Masehi, ya, kita melihat adanya penghormatan terhadap banyak dewa, termasuk Agni atau dewa api, Indra atau dewa perang dan hujan, Varuna atau dewa kosmik, dan yang lainnya. Ini merupakan indikasi awal adanya politeisme dalam tradisi Veda. Dan setiap dewa ini memiliki fungsi dan karakteristik masing-masing ya, yang terkait dengan alam atau kekuatan kosmik tertentu. Meskipun banyak dewa dihormati, ada pula kecenderungan untuk melihat beberapa dewa ini sebagai perwujudan dari prinsip ilahi yang lebih besar, yang merupakan benih awal dari gagasan monisme yang kemudian berkembang. Pada periode Upanishad atau peralihan filosofis sekitar 800 sampai 300 sebelum Masehi, nah ini muncul ajaran filosofis dalam Upanishad yang berfokus pada konsep Brahman, prinsip ilahi yang tunggal dan tidak terwujud. Ajaran ini memperkenalkan bahwa semua dewa dan dewi adalah manifestasi dari Brahman yang satu atau universal. Kemudian meskipun Upanishad ini mengembangkan ide-ide yang lebih monistik, dewa-dewa Weda tetap dipuja meskipun menunjukkan adanya kesinambungan politeistik. Pada periode epik atau Purana sekitar 300 sebelum Masehi sampai 500 Masehi, nah pada masa ini muncul teks-teks seperti Mahabharata, Ramayana, serta Purana, mulai menyusun narasi dan mitologi yang memusatkan perhatian pada dewa-dewa tertentu seperti Wisnu, Siwa, dan Durga. Mereka berkembang menjadi tokoh-tokoh pusat dalam berbagai tradisi Hindu. Konsep Trimurti atau tiga bentuk mulai muncul, di mana Brahma ini sebagai pencipta, Wisnu pemelihara, dan Siwa sebagai perusak dianggap sebagai tiga manifestasi utama dari satu kekuatan ilahi. Meskipun ini dapat dianggap atau dilihat sebagai upaya menuju monoteisme atau monisme, keberadaan dan pemujaan terhadap banyak dewa lain tetap berlangsung. Dan pada masa ini mulai muncul gerakan bakti yang mengabdikan diri pada pemujaan kepada dewa-dewa tertentu seperti Wisnu dan Siwa dengan cara yang lebih personal dan penuh devosi yang memperkuat aspek politeistik dari Hinduisme. Pada periode klasik dan pengembangan Hindu yang lebih terstruktur yang berlangsung pada tahun 500 Masehi sampai 1200 Masehi. Pada periode ini, teks-teks Purana berkembang dan mulai menambah narasi tentang banyak dewa, termasuk
dewa-dewa lokal yang diintegrasikan ke dalam kerangka Hindu yang lebih besar. Setiap daerah memiliki dewa atau dewi pelindung yang menunjukkan semakin berkembangnya politeisme di dalam Hinduisme. Dan kemudian ada periode medieval dan modern. Nah, pada masa ini muncul ya penguatan tradisi bakti. Tradisi bakti terus berkembang dengan pemujaan yang lebih fokus pada satu dewa, tetapi tetap dalam konteks politeisme di mana pengikut mungkin memuja dewa-dewa lainnya juga. Selain itu ada sinkretisme dan kontinuitas. Meskipun aspek-aspek monoteisme dan filosofis terus berkembang, bentuk politeisme yang melibatkan pemujaan terhadap banyak dewa tetap menjadi bagian integral dari praktek keagamaan Hindu hingga saat ini. Jadi itu bahasan kita kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semuanya, dan mohon maaf kalau ada pernyataan yang tidak berkenan di hati. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak bahasanya dari awal hingga terakhir. Dan jangan lupa ya untuk like, subscribe buat yang belum, kemudian komen, dan jangan lupa di-share ke yang lainnya. Dan sekian dulu untuk bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye-bye.